bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dunia dalam keimanan. Jadi semua yang bertemu dengan Nabi, manusia maupun jin, laki-laki maupun perempuan, ya, bertemu, tidak harus melihat. Karena ada sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Abdullah bin Ummi Maktum bertemu dengan Nabi tapi dia enggak melihat karena buta. Adapun yang tidak bertemu dengan Nabi maka bukan sahabat, walaupun beriman. Seperti Raja Najasyi, dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi enggak ketemu Nabi karena dia di Habasyah, Ethiopia, Nabi di Madinah. Dia beriman kepada Nabi, makanya ketika meninggal dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat ghaib, ya, untuk jenazah, ya, Raja Najasyi. Tapi karena dia tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama tidak memasukkannya dalam kategori sahabat. Dimasukkan oleh para ulama dalam kategori muhadram, tabi'in, ya. Kemudian beriman kepada Nabi. Kalau dia bertemu dengan Nabi, bahkan berulang-ulang ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun, tapi kalau enggak beriman kepada Nabi maka bukan sahabat. Seperti Abu Jahal, Abu Talib, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, tokoh munafik, sering bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak masuk dalam kategori sahabat. Kemudian wa mata ala dzalik, dan meninggal dunia dalam keimanan. Ya, dalam artian kalau seandainya dia bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia murtad, ya, dia meninggal bukan dalam keadaan Islam dan iman, tetapi dalam kekufuran, maka ini bukan termasuk sahabat. Seperti Abdullah bin Khattal, dia masuk Islam, tapi setelah itu dia, ya, murtad. Oleh karenanya dia tidak dimasukkan dalam kategori sahabat. Bahkan dia termasuk termasuk orang yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh, karena setelah dia murtad dia memprovokasi orang-orang untuk menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada saat Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, ya, Ibnu Khattal uktuluh, Ibnu Khattal bunuhlah dia, karena dia telah mencela Nabi Muhammad SAW, dan hukuman bagi orang yang mencela Nabi Muhammad SAW adalah dibunuh. Tapi itu definisi sahabat Nabi SAW. Dan para sahabat adalah generasi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak Al-Qur'an, dan dipuji oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya. Ya, dalam banyak hadisnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ya, Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya saling menyayangi di antara mereka, dan mereka keras terhadap orang-orang kafir. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khaira ummatin linnas, kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala.
Demikian juga Nabi SAW mengatakan, khairun nasi qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian setelah mereka dan setelah mereka. Ya, yakni para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan tentang keistimewaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat pertama adalah mencintai para sahabat, seperti yang dikatakan oleh Syekh, ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mencintai para sahabat adalah suatu kewajiban sebagai bentuk keimanan, ya, kecintaan mereka kepada Allah, kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Karena Allah mencintai para sahabat, Rasulullah mencintai para sahabat, maka kewajiban bagi kita mencintai para sahabat. Disebutkan oleh Nabi SAW, hubbul ansari iman wa bughdhuhum nifaq. Mencintai para sahabat Nabi adalah keimanan. Para sahabat Ansar adalah keimanan, dan membenci mereka adalah bentuk kemunafikan. Yang kedua, dan ini yang perlu kita tanamkan pada diri kita, yang perlu kita tanamkan pada keluarga kita, anak-anak kita, murid-murid kita, masyarakat kita, bagaimana kita semuanya mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah, kana salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimunahum surat al-Fatihah. Adalah para ulama us-salaf, mereka, ya, mengajarkan kepada anak-anak mereka cinta kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajari kepada anak-anak mereka, ya, surat Al-Fatihah. Ya, jadi ini kewajiban kita yang pertama terhadap para sahabat adalah mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah tidak mencela para sahabat, tidak menghina, tidak merendahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun satu orang saja di antara mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Enggak boleh mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang mencela para sahabat Nabi. Dalam hadis yang sahih disahihkan oleh Syekhul Albani, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man sabba ashabi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Barang siapa yang mencela para sahabatku, maka baginya laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat semua makhluknya. Ya, maka ini sangat berbahaya sekali. Mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dosa besar. Al-Imam Adz-Dzahabi memasukkannya dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Karena konsekuensi dari mencela para sahabat Nabi, ya, banyak sekali. Ya, konsekuensinya pertama mencela Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah memuji para sahabat. Kalau Anda mencela berarti Anda menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua mencela Rasulullah. Ya, karena mereka adalah sahabat Nabi. Orang-orang yang dekat dengan Nabi, yang dicintai, dipuji oleh Nabi. Kalau mereka adalah orang-orang yang jelek, orang-orang kafir, ya, bagaimana mungkin dijadikan sahabat setia oleh Nabi Muhammad? Bagaimana mungkin dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Demikian juga celaan kepada Islam, karena Islam ini sampai kepada kita lewat para sahabat. Ya,
dan banyak konsekuensi lainnya. Ya, maka hati-hati dari pemikiran-pemikiran yang berisikan celaan kepada para sahabat, seperti pemikiran Syiah Rafidah, ya, yang begitu benci kepada para sahabat, melaknat para sahabat, mengkafirkan kebanyakan para sahabat. Maka ini adalah pemikiran yang sesat dan menyesatkan, pemikiran yang menyimpang, ya, dan bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, kewajiban kita terhadap para sahabat adalah mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya, mendoakan kebaikan untuk mereka. Sebagaimana diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasr ayat 10. Allah mengatakan, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina hillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim." Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah Muhajirin dan Ansar. Karena ayat ini sebelumnya membahas tentang para sahabat, ya, Muhajirin dan Ansar. Orang-orang yang datang setelah mereka, mereka mengatakan, "Ya Allah, Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Dan jangan jadikan di dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman," terutama kepada para sahabat. Jangan sampai ada kedengkian, permusuhan dalam hati kita kepada para sahabat, seperti orang-orang Syiah yang begitu dengki kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Ya, Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara sikap dan akidah Ahlus Sunnah terhadap para sahabat adalah mendoakan untuk para sahabat. Makanya dianjurkan setiap kali disebut sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mengatakan radhiyallahu anhu. Ya, kalau kita baca hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah maka kita doakan semoga Allah meridhoinya. Demikian, setiap kali disebut nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka kita doakan. Itu adab kita kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu keutamaan mereka. Keutamaan mereka karena mendapatkan doa dari orang-orang yang setelah mereka. Mereka sudah meninggal dunia tapi pahalanya terus mengalir. Seperti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, walaupun mereka telah meninggal dunia tapi karena banyak meriwayatkan hadis, maka pahalanya tetap mengalir, didoakan oleh orang-orang yang setelah mereka. Ya, Ummul Mukminin Aisyah walaupun sudah meninggal dunia tapi senantiasa didoakan. Ya. Dan ini keutamaan mereka. Dan di antara sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah juga terhadap para sahabat adalah tidak membahas, ya, masalah-masalah perseteruan di antara para sahabat, peperangan di antara para sahabat. Ya, kita tidak ungkit-ungkit. Ya, kita doakan semuanya agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak perlu untuk mengungkit-ungkit lagi siapa yang benar, siapa yang salah, kita salah-salahin, kita hina. Nah, ini enggak boleh. Nabi SAW mengatakan, "Idza dzukira ashabi fa amsiku." Kalau disebut para sahabatku, maka tahanlah lidah kalian. Ya, rem ya lidah kita. Tidak boleh mencela mereka karena mereka ya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala
ya dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat. Kita lanjutkan bait yang ke-22. Wa min qauli ahlil haqqi anna kalamahu huwal lafdhu wal ma'na jami'an mujawwadu. Dan di antara ucapan atau akidah ahlul haq, ya, peniti kebenaran, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, anna kalamahu, bahwasanya ucapan Allah Subhanahu wa taala itu huwal lafdhu wal makna, mencakup lafaz dan makna, jami'an mujawwadu, ya, dua-duanya. Jadi mencakup lafaz dan mencakup maknanya juga. Bukan lafadznya saja, bukan juga maknanya saja, tapi dua-duanya. Lafaz dan maknanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Mujawwadu, yang jelas, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 43, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Al-Qur'an itu tidak ada kebatilan sedikit pun, ya, yang datang dari depan ataupun belakang. Dia turun dari zat yang maha bijaksana dan maha terpuji. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di masih berkaitan dengan pembahasan tadi, walaysa bimahlukin. Dan firman Allah Subhanahu wa taala itu, ucapan Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah makhluk. Ya, Al-Qur'an bukan makhluk. Wa anna li khalqihi, ya, dan tidak mungkin bagi makhluknya, biqaulin ka qaulillahi idh huwa amjadu, mereka bisa mendatangkan suatu ucapan seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya semua manusia, para pakar bahasa, para sastra, ya, sastrawan, mereka berkumpul untuk membuat seperti Al-Qur'an, tidak akan ada yang mampu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 88, "Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah wahai Muhammad, andaikan manusia dan jin mereka bersatu padu untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an ini, untuk bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an ini, mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisalnya, ya, walaupun mereka bersatu padu, saling bahu membahu, nggak akan ada yang bisa. Dan Allah Subhanahu wa taala menantang dalam surat Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hambaku, yaitu Nabi Muhammad SAW, Al-Quran, maka datangkan satu surat semisalnya. Ya, satu surat, bukan Al-Quran, satu surat aja. Bisa nggak kalian? Padahal orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang yang ahli dalam bahasa Arab. Ya, mereka juga di antara mereka ada yang ahli dalam sastra. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka nggak mampu. Ini menunjukkan mukjizat Al-Qur'an. Ya, kehebatan Al-Qur'an. Baik, jadi di sini Syekh ingin menjelaskan kepada kita tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentang masalah Al-Qur'an dan tentang masalah kalamullah jalla wa ala. Yang harus kita yakini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya pertama, Allah Subhanahu wa taala punya sifat kalam. Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat kalam. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berbicara. Ini harus kita yakini. Kenapa?
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kallamallahu Musa taklima." Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Dalam ayat ini Allah tegas mengatakan bahwasanya Allah memiliki sifat apa? Kalam. Allah berbicara. Karena sifat berbicara itu adalah sifat yang sempurna. Kalau ada yang tidak berbicara, itu adalah cacat dan kurang. Makhluk saja kalau dia bisu, itu adalah aib dan kekurangan bagi dia. Apalagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin ya Rabb yang mengatur alam, yang memberikan rizki, kemudian ya bisu. Itu adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat kalam. Allah Subhanahu wa taala berbicara, tapi berbicaranya Allah tidak sama seperti berbicaranya makhluk. Seperti akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak boleh menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Allah berbicara, makhluk juga berbicara, tapi berbicaranya Allah tidak sama dengan berbicaranya manusia. Ya. Taib. Setelah kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya sifat berbicara, salah satu kalamullah, ya, pembicaraan Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah Al-Qur'an. Ini salah satu kalamullah. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, laisa bimahluq, bukan makhluk. Kenapa beliau menegaskan hal ini? Ini untuk menjelaskan ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan bantahan kepada kaum Mu'tazilah, Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ya, Al-Qur'an adalah makhluk. Dan ini adalah akidah yang sangat berbahaya sekali. Karena kalau kita mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, konsekuensinya celaan kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala ya, itu tidak berbicara. Bagaimana mungkin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang kurang, dia tidak bisa berbicara. Ya. Dan ini juga pengingkaran kepada dalil-dalil Quran dan hadis yang tegas mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu berbicara. Ini juga celaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah menegaskan, ya, uballihu kalama rabbi. Saya menyampaikan kalam firman Allah Subhanahu Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung ya dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kalamullah itu makhluk, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita syirik. Ya, karena berlindung kepada makhluk, dan itu tidak boleh. Ya. Tetapi karena kalimat kalamullah itu bukan makhluk, makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita ya doa ini, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Artinya kita berlindung dengan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tawassul dengan salah satu sifat ya di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalam. Jadi intinya ma'asyiral muslimin, bahwasanya Al-Quran, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran itu adalah firman Allah dan bukan makhluk, seperti ya keyakinan orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Dan ini adalah akidah yang sangat berbahaya. Di zaman Imam Ahmad ya, banyak para
ulama yang dipaksa untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk, tetapi mereka banyak di antara mereka yang tegar dengan akidah Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Bahkan ada yang dibunuh. Salah satunya adalah salah satu murid Al-Imam Syafi'i, Al-Buwaiti. Dia dipenjara, bahkan dibunuh karena mempertahankan akidah Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Demikian juga Imam Ahmad dipenjara, disiksa, tapi mereka tetap tegar mempertahankan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Maka ini masalah yang besar, bukan masalah yang ringan, ya, bukan masalah yang ringan. Sebagian orang meremehkan, ini masalah yang sepele, ya, nggak usah dibahas. Ini masalah khilafiyah. Khilafiyah di antara siapa? Ya, betul, ini khilafiyah, perbedaan antara siapa? Antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Ya, bukan khilafiyah fikih antara madhab Syafi'i dengan madhab Ahmad, ya, dengan madhab Malik atau Hanafi. Bukan, ini masalah akidah. Ya, ini masalah akidah. Ya, kalaupun perbedaan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Ya, karena konsekuensi dari ucapan Al-Quran itu makhluk sangat besar sekali, ya, dan sangat berbahaya sekali. Dan ucapan Al-Quran itu makhluk, ma'asyiral muslimin, masih ada sampai sekarang ini. Sebagian orang, sebagian kelompok mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, diantaranya kelompok Hizbut Tahrir, ya, Hizbut Tahrir yang dikatakan oleh Syekhul Albani rahimahullah Mu'tazilatul Asr, Mu'tazilah gaya baru. Mereka berkeyakinan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, makanya benar kata Syekhul Albani bahwasanya mereka ini adalah Mu'tazilah gaya baru. Demikian juga para ahli filsafat. Para ahli filsafat, ya, yang konsekuensinya akhirnya menganggap rendah Al-Quran, tidak mengagungkan Al-Quran. Makanya ada yang berani nginjak Al-Quran, ada yang mengatakan Al-Quran perlu direvisi dan sebagainya. Ini adalah buah, ya, dari pemikiran yang rusak yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, tidak ubahnya seperti perkataan-perkataan lainnya. Tapi kalau kita mengatakan Al-Quran itu adalah firman Allah, maka konsekuensinya kita mengagungkan Al-Quran, kita memuliakan Al-Quran, ya, kita mencintai Al-Quran, kita mempelajari, merenungi Al-Quran. Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, terutama kita di bulan Ramadan ini, mari kita banyak membaca Al-Quran, karena di bulan Ramadan adalah, ya, bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maka hendaknya bagi kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan ini, mempelajarinya, merenunginya. Ya, setiap satu huruf dalam Al-Quran membacanya mendapatkan pahala 10 kali lipat. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bikulli harfin asyru amsalihah. Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, itu, ya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Kalau kita membaca satu baris saja, itu sudah mendapatkan pahala 5.000. Kalau 1 juz 100.000. Kalau 30 juz 1 juta pahala. Makanya dahulu para ulama ussalaf, mereka berlomba-lomba memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Bahkan ada di antara mereka yang 3 hari sekali hatam, 2 hari hatam, ya, bahkan ada yang menakjubkan lagi 1 hari hatam. Masya Allah, yaitu semangat mereka, kecintaan mereka kepada Al-Quran. Nah, selanjutnya, wa nashhadu
Ya, bait yang ke-24, wa nashhadu annal khaira wasyarra kullahu bitakdirihi wal abdu yas'a wa yajhadu. Dan kami bersaksi, ya, dan yang namanya syahadah, persaksian itu adalah didasari keyakinan dan didasari ilmu, ya, di atas ilmu dan di atas sesuatu yang yakin. Kita meyakini annal khaira, bahwasanya kebaikan, wasyarra, dan keburukan. Kebaikan yakni seperti rizki, mendapatkan ilmu, kebahagiaan, ya, mendapatkan karunia anak, ini kebaikan. Wasyarra, dan keburukan, seperti adanya wabah, sakit, ya, musibah. Ini namanya syarr. Kita meyakini bahwasanya kebaikan dan keburukan kullahu, semuanya, bitakdirihi, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wal abdu yas'a wa yajhadu, sedangkan hamba mereka berusaha dan bersungguh-sungguh. Di sini beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang akidah masalah takdir, iman kepada takdir. Kita tahu bahwasanya iman kepada takdir bagian dari rukun iman, sebagaimana dalam hadis Jibril yang masyhur, ketika dia bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda kiamat. Ketika bertanya tentang iman, maka Nabi SAW mengatakan, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi ini termasuk rukun iman, pondasi keimanan, landasan iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir. Ya, dengan takdir. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun terjadi di muka bumi ini kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan iman kepada takdir, ma'asyiral muslimin, tidak sempurna kecuali dengan mengimani 4 perkara. Yang pertama adalah al-ilm. Ya. Kita mengimani tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, ketika terjadi, setelah terjadi. Ya. Tidak ada sesuatu pun terjadi di muka bumi ini kecuali dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada sesuatu itu terjadi terus Allah nggak tahu, itu nggak mungkin. Ya. Jadi yang pertama yang harus kita imani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Ya. Makanya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, ya, yang kita imani adalah rukun dari takdir adalah kitabah. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menulis semua takdir sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Ya. Sebagaimana dalam hadis
Rasulullah mengatakan, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yahluqas samawati wal ard bi 50 alfi sanah. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis, mencatat ya takdir-takdir makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 ya tahun. Ya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menulis semuanya dalam Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, di antara rukun iman kepada takdir adalah al-masyiah. Ya, al-masyiah, yakni kita meyakini bahwasanya segala sesuatu itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Kalau Allah berkehendak, pasti terjadi. Walaupun semua makhluk tidak menghendaki, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, pasti terjadi. Contohnya wabah corona ini. Ya, walaupun semua makhluk nggak pingin, tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki terjadi, nggak ada yang bisa menangkisnya. Ya, oleh karenanya kita dengan adanya wabah ini harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwasanya semua ini adalah ujian dari Allah. Yang menurunkan wabah ini Allah Subhanahu wa taala, dan yang mampu mengangkat wabah ini adalah Allah Subhanahu wa taala juga. Maka perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohonlah, merengeklah agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya wabah ini dari kita semuanya. Ya. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, adalah al-khalq. Rukun iman kepada takdir adalah mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 96, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kewajiban bagi kita adalah mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, dan iman kepada takdir mencakup 4 hal tadi. Kita meyakini ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, sebelum terjadi, ketika terjadi, dan setelah terjadi. Yang kedua, kita meyakini bahwasanya ya semua takdir yang terjadi ya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala ya 50 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Semuanya sudah tertulis dalam Al-Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, kita meyakini bahwasanya tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan masyiah Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia boleh berkehendak, tapi tidak mungkin kehendak kita terwujudkan kecuali dengan kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Manusia berencana, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Yang ketiga, ya, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Ya, menciptakan kita dan perbuatan-perbuatan kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk atau pelajaran kepada kita semuanya, ma'asyiral muslimin, agar kita sabar ya menghadapi ujian-ujian dalam hidup ini. Tatkala kita meyakini bahwasanya semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan meringankan beban ujian bagi kita. Makanya orang yang beriman, yang meyakini bahwasanya segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan lebih kuat, lebih sabar menghadapi ujian dan cobaan daripada orang-orang yang lemah imannya kepada takdir. Ya. Apapun ujian yang menimpa mereka, mereka tetap sabar, tetap tegar,
tetap tenang, tetap bahagia. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh indah urusan orang yang beriman, semua urusannya baik baginya. In asabat usarra usyakar fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan musibah, dia sabar dan itu pun baik baginya. Jadi ini hikmah kalau kita beriman kepada takdir. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fawaid, asasu kulli khair an ta'lama anna ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun fatayaqqana hina idzin annal hasanati min ni'amih fatashkuruhu 'alaiha wa tatadarra'u ilaihi alla yaqta'aha ank. Sumber semua kebaikan adalah kamu mengetahui, meyakini bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah maka tidak akan terjadi. Sehingga dengan demikian kamu meyakini bahwasanya semua kebaikan yang kamu dapatkan itu semata-mata dari Allah, sehingga kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Demikian juga semua ujian itu semata-mata datangnya dari Allah, sehingga kamu pun sabar. Apa yang menimpa kita, apapun itu, tidak menjadikan kita kemudian menggerutu, tidak menjadikan kita stres, tidak menjadikan kita kemudian bunuh diri. Ini orang-orang yang lemah imannya. Adapun orang-orang yang kuat imannya, maka mereka menghadapi ujian dan cobaan, seperti sekarang ini dengan tetap tenang, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini ada satu poin penting yang diingatkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, di mana beliau mengatakan wal abdu yas'a wa yajhadu. Hamba itu berusaha dan bersungguh-sungguh. Artinya ketika kita beriman kepada takdir, segala sesuatu itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kemudian kita tidak berusaha, pasrah bongkoan, udahlah, semuanya sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti takdirnya kenyang ya kenyang, kalau takdirnya punya anak ya punya anak, nggak usah nikah, nggak usah cari kerja, kalau takdirnya mati ya mati, Kewajiban bagi seorang hamba adalah dia berusaha dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang positif, yang bermanfaat. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Makanya ketika ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, afala nattakilu alal kitabah?" Wahai Rasulullah, semua kita sudah ditentukan, surga, neraka sudah ditentukan. Siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Kalau begitu kita bergantung kepada catatan itu saja. Kata Nabi, la bal i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Tidak, tetapi beramallah kalian, karena setiap orang akan dimudahkan terhadap apa yang dia diciptakan untuknya. Jadi tatkala kita beriman kepada takdir, bukan berarti kemudian kita tidak berusaha. Ini penting, perlu dipahami supaya tidak salah paham. Tidak salah paham. Seperti banyak orang juga salah paham tentang tawakal. Ketika kita berbicara tentang tawakal, bukan berarti kemudian kita tidak berusaha, tidak ikhtiar.
Ya. Tawakal itu menggantungkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan usaha. Disertai dengan usaha. Kalau dia tidak berusaha, maka bukan disebut dengan tawakal. Tawakal ya adalah menyerahkan segala urusan setelah dia mengambil sebab-sebab, langkah-langkah semampu mungkin. Ya, ini masalah yang sangat penting. Yang terakhir, bait yang ke-25, Syekh mengatakan wa imanuna qaulun wa fi'lun wa niyyah minal khairi wat ta'ati fiha nuqayyidu wa yazdadu bit ta'ati ma'a tarki ma naha wa yanqusu bil isyani jazman wa yafsudu. Dan iman kita, ini akidah tentang masalah iman, mencakup ucapan dan perbuatan serta niat, yaitu amalan hati. Minal khairi wat ta'ati fiha nuqayyidu, berupa kebaikan dan ketaatan. Ya. Wa yazdadu bit ta'at, iman itu bertambah dengan ketaatan. Ma'a tarki ma naha, ya, disertai dengan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil isyani, dan berkurang dengan kemaksiatan. Jazman wa yafsudu, dan rusak dengan kemaksiatan. Taib. Beliau berbicara tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah iman, dan ini masalah yang sangat penting karena iman adalah kunci ya kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Ya, kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat terletak pada keimanannya. Oleh karenanya dalam surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asr innal insana lafi khusr, demi masa semua manusia dalam kerugian, rugi di dunia dan rugi di akhirat. Lalu Allah mengecualikan illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman, mereka lah yang selamat dari kerugian di dunia dan di akhirat. Makanya pembahasan tentang iman adalah pembahasan yang sangat penting. Lebih-lebih ada penyimpangan-penyimpangan dalam masalah iman. Ya, sebagian orang menganggap iman itu cuma ucapan saja. Sebagian yang lagi mengatakan iman itu hanya di hati saja. Ini pendapat yang keliru. Ya. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya amal perbuatan bukan bagian dari iman. Amal perbuatan bukan bagian dari iman. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya dosa, maksiat tidak mempengaruhi pada keimanan. Ini akidah Murji'ah. Sebagaimana yang berbahaya juga adalah ya akidah orang-orang Khawarij dalam masalah iman. Ya, di mana mereka meyakini bahwasanya pelaku dosa besar itu kafir, imannya hilang. Ya, sehingga mereka dihukumi kafir. Ya. Kafir di dunia dan kekal di neraka. Nah, ini penyimpangan-penyimpangan dalam masalah keimanan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah iman, pertama, meyakini bahwasanya iman itu mencakup 3 hal. Mencakup ucapan, mencakup perbuatan, dan mencakup amalan hati. Ya, Nabi SAW mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 lebih cabangnya. A'laha qaulu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah ya ucapan la ilaha illallah. Ini ucapan. Kemudian wa adnaha imatatul adza anit tariq. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini perbuatan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu termasuk bagian dari iman. Jadi di situ digabung oleh Nabi ucapan, perbuatan, dan juga amalan hati. Ya, jadi bukan cuma sekedar ucapan saja. Kalau cuma ucapan saja, orang munafik juga beriman kalau begitu, karena mereka juga mengaku dengan lisan mereka bahwa mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Juga bukan dengan hati saja. Kalau cuma dengan hati,
Abu Thalib hatinya beriman, tapi tidak dilafatkan, maka tidak cukup, ya, hanya dengan hati saja. Harus tiga-tiganya ini adalah satu kesatuan, ucapan, ya, dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan amal anggota badan. Kemudian akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga bahwasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal, "Innamal mu'minuna alladzina ya idza dzukirallah wajilat qulubuhum." Surat Al-Anfal ayat 2 ya. "Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut Allah Subhanahu wa taala hati mereka bergetar. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya maka iman mereka bertambah. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah, dan sesuatu yang bisa bertambah berarti bisa berkurang juga. Makanya akidah Ahlussunnah bertambah dengan ketaatan iman itu dan berkurang dengan kemaksiatan, ya. Dan wajib bagi kita semuanya untuk berusaha semaksimal mungkin melakukan amalan-amalan yang bisa memperkuat keimanan kita, seperti menuntut ilmu, membaca Al-Quran, ya, dan beramal saleh, bergaul dengan orang-orang yang baik. Sebagaimana juga hendaknya bagi kita untuk meninggalkan, menjauhi perkara-perkara yang bisa mengurangi keimanan kita, ya, seperti perbuatan maksiat, dosa, bergaul dengan orang-orang yang rusak, lalai, ya, cinta dunia dan lain sebagainya, ya, karena iman manusia itu bisa bertambah dan berkurang. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan yang sedikit ini ya bisa bermanfaat dan menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Taib. Ini ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum, saya Gunawan di Tangerang. Mau tanya bagaimana menanggapi orang yang berkata kepada kita, kamu bicara surga neraka, apa kamu sudah melihatnya? Tidak semua yang harus kita yakini itu kita mesti melihatnya. Kita yakin bahwasanya di Mekah sana ada Ka'bah. Ada Ka'bah. Walaupun mungkin kita belum melihatnya, tapi kita yakin akan hal itu. Dari mana? Dari berita-berita orang yang banyak sekali. Ya, dari berita orang-orang yang banyak sekali. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang surga dan neraka, ya, maka kita percaya. Kenapa? Karena ini berita dari Allah, berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita belum melihatnya. Sebagaimana kita percaya Allah itu ada, walaupun kita belum melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, bukti-bukti akan adanya itu banyak sekali. Begitu juga tentang surga dan neraka, banyak disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Jadi kita mempercayai karena kita percaya apa yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an itu benar, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar. Jadi orang seperti ini berarti perlu disampaikan tentang pentingnya keimanan, ya, tentang pentingnya keimanan. Tidak semua hal itu harus dilihat dengan panca indera kita, ya. Inilah bedanya antara orang yang beriman dengan orang kafir. Kalau orang kafir mereka tidak percaya kecuali dengan melihatnya langsung,
Ya, makanya orang-orang kafir Quraisy dahulu tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang Isra Mi'raj. Nggak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi bahwasanya manusia nanti setelah mati akan dibangkitkan. Kenapa? Karena mereka nggak melihatnya. Mereka hanya mempercayai dengan logika mereka saja. Tapi bagi orang-orang yang beriman, ya, mereka bukan melakukan pendekatan dengan akal semata. Mereka melakukan pendekatan iman. Ya, mereka melakukan pendekatan dengan iman. Baik, Ustadz, saya mau nanya keluar dari pembahasan, apakah boleh mengulang-ulang ayat ihdinas siratal mustaqim dalam sholat? Atas jawabannya, jazakallahu khairan. Boleh, kalau sesekali boleh. Rasulullah SAW kadang-kadang juga mengulang beberapa ayat, ya, karena ayat tersebut penting, diulang-ulang, maka tidak mengapa. Tapi kalau dijadikan itu sebagai rutinitas, ya, rutinitas terus menerus setiap kali membaca ihdinas siratal mustaqim diulang-ulang, ya, dijadikan sebagai ritual, ya, maka ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Tapi sesekali membaca ayat ihdinas siratal mustaqim, ya, atau membaca ayat yang lain, ya, kemudian mengulang-ulangnya, maka tidak mengapa, ya, wallahu a'lam. Salat tarawih yang 11 rakaat ditambah witir 1 atau 3 rakaat dan berapa rakaat salam? Kemarin ada salah seorang ustadz mengatakan seperti ini, 8 rakaat 4 kali salam ditambah 3 rakaat witir 2 kali salam. Tapi dalil-dalil seperti hadis sholatul laili masna itu, ya, disebutkan beliau sallallahu alaihi wasallam menutupnya dengan 1 rakaat witir. Boleh, ini jadi dalam masalah tata cara sholat malam, ya, termasuk diantaranya sholat tarawih, itu memang memiliki beberapa variasi. Ada yang 2 salam, ini yang paling sering. Ini yang paling sering. Sholatul laili masna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini yang paling sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini yang lebih utama. Ya. Namun ada juga versi yang lain, ya, yaitu 4, ya, kemudian 3 atau 2, kemudian 1. Maka ini tidak mengapa juga. Karena di sana ada hadis Aisyah juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena Nabi Sallam yusalli arba'an. Rasulullah Sallam sholat 4 rakaat, ya. Jangan kamu tanya tentang panjangnya dan bagusnya. Maka ini menunjukkan boleh. Jadi kadang ini kadang itu, memiliki beberapa variasi ibadah. Dan kaidah dalam masalah ini, al ibadatul waridah ala wujuhin mukhtalifah, ya, yuf'al hadza tarah wa yuf'al hadza tarah. Ibadah yang memiliki beberapa variasi yang semuanya sahih dari Nabi SAW, maka, ya, semuanya adalah boleh dan dilakukan, kadang yang ini, kadang yang itu. Jadi boleh kadang yang ini, kadang yang itu, agar semua sunnah Nabi SAW bisa terlaksana dan terwujudkan. Apakah ada doa khusus setelah sholat tarawih, setelah witir? Ya, ada. Setelah sholat tarawih kemudian kita tutup dengan sholat witir, ada. Subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus. 3 kali Rasulullah mengeraskannya. Ya, dalam riwayat yang lain ada tambahnya Rabbil malaikati warruh. Ini ada, ya, sahih. Ya, adapun selain daripada itu maka tidak ada. Ya, sebagian orang misalkan di sela-sela antara tarawih itu, antara 2 rakaat misalkan ada zikir-zikir khusus, ya, salawat kepada Nabi, salawat kepada Khulafaur Rasyidin. Ini yang enggak ada contohnya, enggak ada doa seperti itu dari Rasulullah SAW. Yang ada adalah tadi subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus setelah salat tarawih, setelah salat witir. Nah, Ustaz, kami sekeluarga sholat 5 waktu dan tarawih sendiri-sendiri. Bagaimana hukumnya? Apakah lebih sempurna berjamaah? Kalau kita sholatnya di rumah, sebaiknya berjamaah. Ya, jangan sendiri-sendiri. Berdasarkan keumuman hadis atau anjuran,
salat berjamaah. Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi sab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian, ya, dengan 27 derajat. Ya. Jadi kalau kita salat di rumah karena adanya wabah seperti ini, sesuai dengan himbauan para ulama dan juga pemerintah, kita salat di rumah tapi berjamaah dengan keluarga kita, dengan istri, dengan anak. Makanya ini kesempatan bagi kita juga untuk mendidik keluarga kita, ya, tentang sholat, mendidik tentang agama. Mari kita jadikan ini sebagai kesempatan bagi kita untuk bersama-sama dengan keluarga kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ngajak mereka untuk sholat, ngajak mereka berpuasa, mengingatkan kepada mereka tentang hukum-hukum agama, ya, untuk ngaji Al-Quran. Demikian, ini kesempatan bagi kita. Nah, taib, ini ada pertanyaan juga dari hamba Allah di Bekasi. Afwan, keluar dari pembahasan. Ustadz, apa yang perlu kita dahulukan, mengganti puasa Ramadan atau puasa sunnah Syawal dahulu? Syukran jazakumullah khair. Yang didahulukan adalah mengganti hutang puasa terlebih dahulu. Ya. Kenapa? Karena ini yang wajib. Ini yang wajib. Sedangkan puasa Syawal itu sunnah, dan yang wajib lebih utama untuk didahulukan daripada yang sunnah. Ya, sebagaimana Nabi SAW dalam hadis qudsi menyampaikan, dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, dan hambaku senantiasa, ya, mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah, ya, sehingga aku pun mencintainya. Jadi sesuatu yang wajib itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang sunnah. Makanya dalam hadis tentang keutamaan puasa 6 hari Syawal, ya, itu kan hadisnya lafadznya man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan, artinya dia sudah selesai puasa Ramadannya. Kalau masih punya hutang, berarti belum masuk dalam kategori hadis ini. Selesaikan dulu hutangnya, baru kemudian menjalankan puasa, ya, sunnah, ya, puasa sunnah Syawal. Tapi waktunya udah habis. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.